Selamat pagi, selamat jumpa anak-anak. Apa kabar kalian? Perkenalkan, saya Ibu Sumarni, guru IPA kalian. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi pertama kalian. Marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita membicarakan tentang gejala alam, maka kita akan mengelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Apa itu gejala alam biotik? Gejala alam biotik merupakan semua kejadian yang terjadi di alam ini berkaitan dengan makhluk hidup yang ada di alam, yang disesuaikan dengan fungsi dari masing-masing makhluk hidup itu sendiri. Dimulai dari tumbuhan sebagai produsen, hewan dan manusia sebagai konsumen, dan mikroorganisme serta hewan-hewan pengurai lainnya berkedudukan sebagai dekomposer. Dari gambar ini kita bisa melihat beraneka macam contoh komponen biotik yang ada di ekosistem. Semua tanaman hijau yang bisa melakukan proses fotosintesis akan kita sebut sebagai produsen. Beraneka ragam jenis hewan, baik yang berkedudukan sebagai herbivora, karnivora, maupun omnivora, akan kita sebut sebagai konsumen. Dan berbagai macam mikroorganisme akan kita sebut sebagai dekomposer. Di sini kita akan membahas bagaimana tumbuhan kita sebut sebagai konsumen. Sini jelas bahwa tadi saya sudah mengatakan bahwa tumbuhan kita kelompokkan sebagai konsumen karena tumbuhan itu bisa mengolah zat anorganik menjadi zat organik yang digunakan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Bagaimana caranya tumbuhan mengolah makanan atau menghasilkan makanan itu sendiri, yaitu dengan cara melakukan proses fotosintesis pada saat ada cahaya matahari. Dan hasil fotosintesis pada tumbuhan itu bisa berupa buah, apabila tumbuhan menyimpan pada buahnya, bisa berupa batang dalam bentuk zat gula seperti pada tanaman tebu, atau bisa juga disimpan pada daun pada beberapa jenis tumbuhan yang memang tidak menghasilkan buah. Di gambar ini kita melihat berbagai macam jenis hewan dan gambar manusia. Di sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya konsumen itu adalah kelompok yang menggunakan hasil dari fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Konsumen dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu konsumen tingkat pertama, yaitu makhluk herbivora atau pemakan tumbuhan. Kemudian konsumen tingkat 2 atau hewan pemakan daging. Terus konsumen tingkat 3, hewan pemakan segalanya. Di sini manusia kita kelompokkan sebagai omnivora. Makhluk hidup selanjutnya adalah pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menggunakan sisa-sisa makhluk hidup lainnya sebagai sumber bahan makanannya untuk hidup. Mikroorganisme yang termasuk dalam kelompok pengurai atau dekomposer ini adalah jamur dan bakteri pembusuk. Mereka hidup bergantung pada bahan organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Kalau ada kesulitan atau apapun, kalian boleh menghubungi saya via WA atau silakan chat langsung di kelas Edmodo kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.